Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya? Ketemu lagi di channel Naranisa Cake. Untuk kali ini tutorialnya kita akan membuat tat karakter dengan tema Baby Shark. Pakai topper kertas print seperti ini nih. Polesannya pakai teknik polesan biasa di bagian samping, tapi untuk atasnya disiram pakai buttercream steam ya. Untuk kalian yang penasaran gimana sih proses bikinnya, kalau lihat videonya jangan di skip, jangan loncat-loncat, biar nanti antara satu bagian dengan bagian yang lain kalian tidak ketinggalan nih. Yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Untuk langkah yang pertama, pemolesan base cake dulu. Saya pakai brownies ukuran 16 cm diameternya. Dan untuk polesan yang pertama ini dipoles tipis saja dulu, nggak apa-apa ya. Kita akan pakai teknik polesan biasa, jadi tidak perlu tebal-tebal banget nih. Cukup menutup base cake seperti itu ya. Untuk bagian atasnya juga nggak usah terlalu tebal juga, meskipun nanti ini disiram dengan buttercream steam, tapi untuk atas itu aman. Nggak usah banyak-banyak buttercreamnya, nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Jangan lupa kalau ingin dekor selalu berdekatan dengan kompor ya, untuk memanaskan buttercream atau untuk membakar spatulanya seperti itu nih. Seperti ini nih, kita sekarang masuk di teknik buttercream steam. Memanaskan buttercream, kita cover bagian atas dulu ya, cuma bagian atas saja. Nah, pencampuran warnanya harus teraduk dengan baik dulu seperti ini, baru naik di atas kompor ya. Kalau belum rata warnanya terus langsung di steam, biasanya akan muncul semacam kayak bintik-bintik, jadi kurang cantik nanti hasilnya. Oke, seperti ini. Pakai panci double yang bawah diisi dengan air, dipanaskan sampai mendidih ya. Lalu bagian atasnya ada panci yang ada buttercreamnya. Kalau airnya udah mendidih, apinya dikecilin aja atau dimatiin sekalian. Udah dapat uap panasnya dalam proses pemanasan buttercream, jadi apinya nggak usah terlalu besar, nanti rawan jadi minyak semuanya gara-gara suhunya terlalu panas ya. Nah, seperti itu. Kalau udah dirasa cukup cair seperti ini, kalau kalian takut ini bakalan bablas jadi minyak, diturunkan saja, diaduk-aduk di bawah seperti ini nih. Proses naik turun kompor itu biasa ya. Kalau nanti di bawah masih agak kental seperti ini kalau disiram kan nggak bisa terlalu kental nih teksturnya. Masih dicairkan sedikit lagi, dinaikkan di atas kompor lagi seperti itu ya. Pakai api kecil aja, diaduk-aduk secara cepat seperti ini sampai kita mendapatkan tekstur buttercream yang agak cair. Tapi jangan terlalu cair-cair banget ya. Oke, ini cair tapi cenderung agak kental nih. Pokoknya kalau disiram di atas cake masih bisa mengalir seperti itu nih. Diaduk-aduk di bawah seperti ini sampai kita menemukan tingkat keenceran yang pas. Oke, kayak gini kurang lebihnya. Lalu dimasukkan di dalam plastik kilauan. Kalau saya biasanya pakai plastik segitiga itu cuma untuk memainkan speed saja. Kalau untuk menyiram biasanya cukup pakai plastik kilauan, lebih ngirit ya, nggak boros-boros banget plastik segitiganya. Nah, dituangkan di bagian tengah dulu, lalu ke tepi pinggir seperti ini nih. Kita hanya menyiram bagian atas saja ya. Jadi kalau udah sampai sisi pinggir, udah stop aja, dihentak-hentakan tatakan tatnya. Lalu untuk bagian yang meleleh bagian samping ini nggak berguna, diratakan saja pakai spatula seperti ini ya. Nanti kita akan pakai teknik polesan biasa saja. Jadi untuk kalian yang belum menguasai buttercream steam, tenang, nggak usah khawatir ya. Nanti gampang kok cara memolesnya. Nah, sisa yang tadi dituangkan di atas cake kan masih ada di plastik. Masukkan saja di panci seperti ini, lalu ditambahi dengan buttercream, diaduk-aduk, baru dikasih pewarna. Kenapa nggak dikasih pewarna dulu? Soalnya tadi kan kondisi buttercreamnya lumayan lembek ya. Pengalaman saya, kalau kondisi buttercream lembek habis di steam, dikasih pewarna itu nggak bisa ngeblend. Jadi pasti ada bintik-bintiknya itu, gara-gara pewarna sama buttercreamnya nggak bisa nyatu. Makanya saya akali buttercream yang masih lembek itu dikasih buttercream yang padat. Diaduk-aduk baru pewarnanya masuk. Ini biasanya pewarnanya bisa langsung nyatu. Kayak gitu ya. Nah, kita udah bikin layer paling bawah dengan warna biru yang agak ngejreng. Lalu sisanya tadi yang masih di plastik yang udah kita semprotkan kan masih ada di plastiknya, itu dimasukkan di dalam panci lagi, ditambahi dengan buttercream putih lagi, diaduk-aduk seperti ini. Kalau teksturnya terlalu padat, perlu di steam sebentar biar lembek, dipanaskan sebentar aja seperti ini nih. Oke, kenapa ini harus dipanasi? Soalnya untuk mempermudah proses
pemolesannya nanti. Kalau buttercreamnya padat itu agak susah nanti jalannya spatula. Jadi dibikin lembek sedikit aja dengan cara di steam seperti itu ya. Dimasukkan di dalam plastik kiloan lagi. Lalu kita bagi lagi untuk layer yang kedua. Ini nanti ada sedikit gradasi warna ya. Untuk yang bagian bawah itu birunya sedikit ngejreng. Lalu untuk di atasnya ini birunya agak soft seperti itu. Oke. Cukup pakai 2 layer saja seperti ini. Jadi disemprotkan sampai sisi bagian atas. Udah selesai ya pembagian buttercreamnya. Sekarang kita memoles nih dengan cara seperti ini. Panaskan spatula dengan cara dibakar di atas api. Sebentar aja. Asal hangat, jangan terlalu lama nih membakarnya, nanti terlalu over panasnya kita mesti nunggu terlalu lama gitu ya. Jadi dibakarnya sebentar aja, lalu dilap sama tisu untuk mengontrol sejauh mana sih tingkat kehangatannya. Oke, kalau udah cukup hangat, kita mulai memoles. Posisi spatula tegak lurus mepet dengan buttercream seperti ini. Satu sisinya kan udah belepotan buttercream, tapi sisi sebaliknya masih bersih, digunakan untuk memoles lagi. Jadi waktu kita membakarnya, setelah itu ya, 2 sisi pisau digunakan secara bergantian. Nah, kayak gini nih. Yang masih nempel di pisau, ditaruh di panci dulu. Dan untuk sisa-sisa yang masih menempel di spatulanya dibersihkan sama tisu. Dibakar lagi seperti itu. Jadi prosesnya ini bakalan bolak-balik. Kalau udah dilap, dibakar, dilap lagi untuk menghilangkan noda-noda yang mungkin saja menempel waktu kita membakarnya gitu. Juga untuk mengontrol biar ini bisa dirasakan ini terlalu panas atau udah cukup hangat seperti itu. Kalau udah cukup hangat, mulai memoles lagi, diteruskan tadi ya yang belum selesai. Satu sisi dulu, ini udah belepotan tapi yang sisi sampingnya masih bersih, digunakan untuk memoles lagi. Seperti itu ya. Kenapa harus bolak-balik 2 kali digunakan secara bergantian? Kenapa nggak harus langsung aja? Biar nanti buttercream yang nempel itu tidak nempel lagi di atas cake gitu ya. Biar bersih nanti hasil polesannya. Tujuannya seperti itu. Jadi tisu itu wajib ada. Kalau nggak ada tisu, susah nih membersihkannya pakai apa gitu. Jadi harus disiapkan ya dalam proses dekor tisu itu. Oke. Kalau udah selesai, diulangi lagi prosesnya dari awal seperti itu, dibakar, dilap untuk memoles lagi sampai kita menemukan hasil polesan yang benar-benar halus. Pokoknya sabar, telaten dalam proses ini ya. Soalnya kita kan pakai teknik polesan biasa. Kalau pakai teknik buttercream steam itu lebih cepat nanti kerjanya. Langsung sekali siram selesai gitu. Tapi ini kan modelnya beda ya. Jadi kita pakai teknik yang nggak biasanya seperti itu. Dipoles aja biasa seperti ini. Oke. Nah udah selesai. Bisa dirapikan tatakan tatnya. Sekarang kita bikin ini nih. Garis-garis pakai scraper. Perhatikan ya posisi memegang scrapernya. Posisinya agak miring seperti ini nih. Kalau miring nanti hasil garisnya itu nggak terlalu dalam, lebih rapi tentunya daripada berdiri seperti ini. Kalau berdiri biasanya itu goresannya agak ke dalam, hasilnya juga kurang rapi. Jadi perhatikan ya, dimiringkan posisi scrapernya. Lalu posisi tangan kita itu di depan seperti ini ya, biar kita bisa sekali putar langsung selesai nih. Jadi tangan kiri memegang ujung tatakan tatnya bagian depan, lalu diputar, langsung sekali putar selesai seperti ini. Nggak sampai tersendat-sendat jalannya ya. Lalu yang masih menempel di scrapernya dibersihkan, yang bagian atasnya belum terkena goresan nih, dilanjutkan lagi dengan cara seperti itu. Oke. Ya simple sih, tapi kalau udah tahu triknya seperti ini bakal mudah nanti proses dekornya ya. Udah selesai, sekarang kita masuk di step selanjutnya. Topper yang digunakan pakai topper Baby Shark ya, seperti ini. Kalian bisa pakai aplikasi Pinterest atau Google dengan mengetik kata kunci Baby Shark topper printable. Seperti itu nih, nanti akan muncul berbagai macam pilihan topper-topper yang bisa di-download lalu dicetak di atas kertas foto. Kenapa harus pakai kertas foto? Biar nanti hasilnya lebih bagus, lebih tajam. Penyangganya, untuk penyangga yang tinggi bisa pakai sedotan seperti ini. Tapi untuk penyangga yang rendah atau yang pendek, cukup pakai tusuk gigi saja, direkatkan sama lem tembak ya, biar lebih kuat nih menempelnya. Kalau pakai solasi, biasanya mudah terbuka, mudah terlepas seperti itu. Oke, nah lem tembaknya seperti ini. Dibakar aja di atas kompor. Kalau tidak punya alat semacam kayak
tembakan dibakar biasa saja. Saya biasanya seperti itu. Dan hasilnya seperti ini, menempel kuat nih kalau pakai lem tembak. Disisihkan dulu ya untuk topper-toppernya. Nanti topper yang langsung nempel di atas buttercreamnya, nggak usah dikasih penyangga, langsung tempel gitu aja. Oke. Nah sekarang bikin huruf dari fondant. Gilas fondant agak tipis, bisa dikasih sedikit taburan maizena ya waktu menggilasnya biar agak kering nih kondisi fondantnya. Lalu mulai bikin cetakan hurufnya nih. Kalau masih dirasa susah keluar dari cetakannya, bisa dikeluarkan secara perlahan dengan menggunakan tusuk gigi. Untuk namanya, cukup pakai nama panggilan saja ya, biar tidak terlalu kepanjangan. Ngiri tempat nih ceritanya. Dan cara menempelkannya, cari titik tengahnya ya dengan cara menghitung jumlah huruf dari nama tadi. Kalau ini kan namanya Nisa, berarti huruf tengahnya itu antara I sama S. Jadi I sama S itu diletakkan di posisi yang tengah gitu ya. Kita tentukan titik tengahnya itu di sebelah mana. Nanti huruf I sama S baru nempel. Untuk N sama A menyusul gitu ya. Lalu hiasannya langsung menempel di atas buttercreamnya. Kalian perhatikan kualitas kertas fotonya. Kalau kertas fotonya kualitasnya udah bagus, nggak usah dilaminating, nggak apa-apa ya, aman. Tapi kalau kalian ragu, nanti kalau ditempel bakalan pudar warnanya, kalian laminating aja. Oke, dengan cara kalau udah di print, itu dipotong sesuai pola, baru dilaminating. Terus dipotong lagi. Dan cara memotongnya juga jangan terlalu mepet ya, nanti bakalan terbuka kalau terlalu mepet-mepet banget. Sekarang kita bikin hiasan dari fondant, bikin gelembung-gelembung air ya, dengan cara gilas fondant agak tipis, bisa dikasih sedikit taburan maizena biar kering ya permukaannya. Lalu kita pakai spuit nih, untuk pangkalnya kan lubangnya agak besar. Nah, digunakan untuk bikin bulatan-bulatan seperti itu ya, memanfaatkan peralatan yang ada kayak gini. Lalu untuk bulatan yang kecil, cukup pakai sedikit fondant aja, lalu putar-putar jadi bulatan kecil, kemudian dipipihkan. Dibikin simpel saja ya, dan cara meletakkannya seperti ini nih. Lalu untuk hiasannya lain bisa pakai spikel. Jenis spikelnya juga menyesuaikan stok yang kalian punya. Bisa bulatan kecil-kecil, bisa bintang, bisa love gitu. Untuk bagian samping udah selesai ya proses menempelnya. Lalu yang bagian atas, topper baby shark sama ucapan happy birthday, ini diperhatikan letaknya. Yang paling belakang memang sengaja dibikin agak tinggi biar tidak tertutup dengan topper-topper yang bagian depannya ya. Lalu jumlah baby sharknya saya pakai 5 saja biar tidak terlalu rame. Kurang bagus sih kalau terlalu kebanyakan hiasan ya seperti ini. Bintang-bintangnya juga sama rumput-rumput nih. Oke, udah selesai ya tutorialnya. Mudah-mudahan step-stepnya dari awal sampai akhir bisa dipahami. Kalau mungkin suatu saat ini bikin model seperti ini bisa gampang. Oke, yang belum follow IG Naranisha Cake bisa di follow dulu. Banyak sekali model tat yang udah saya posting ya. Makasih yang udah support channel ini. Ditunggu lagi video selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi.